Dan pemirsa, kini kami telah terhubung bersama dengan Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy di Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Dokter, bagaimana nih kondisi di rumah sakit sekarang yang kemarin pasca ada serangan di hari Sabtu? Apakah masih berjalan seperti biasa atau ada kendala-kendala seperti apa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kerusakan ini memang nggak langsung ya Mas ya, tersasar atau kena getaran-getaran rudal Israel sehingga plafon rumah sakit rusak. Tapi yang alhamdulillahnya pelayanan kesehatan masih bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian korban-korban yang berdatangan ke rumah sakit bisa kita tangani dengan baik karena yang kerusakan ini tidak parah, artinya bukan tempat-tempat yang vital seperti kamar operasi atau instalasi gawat darurat. Dan alhamdulillah ini bisa berlangsung dengan baik. Oke, Dok, kalau misalnya untuk listrik di sana, apakah masih bisa mengalir, Dok? Karena kan kemarin sempat ada kabar bahwa listriknya tidak berjalan untuk beberapa waktu, ada pemadaman di jam-jam tertentu seperti itu. Ya memang listrik di sana itu masih sangat susah, Pak. Masih kritis ya. Jadi kita usahakan dengan menggunakan panel surya yang memang sudah kita rancang jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kalau misalnya pasokan energi yang kurang atau terjadi blokade oleh Israel seperti solar misalnya yang untuk membangkitkan listrik. Oleh sebab itu manajemen rumah sakit menggunakan cara-cara yang efektif sehingga listrik itu hidup sesuai dengan kebutuhan. Pernah hidup 5 jam, kemudian pada malam hari digunakan panel surya. Dan ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sehingga pasien-pasien bisa tertangani dan pasien-pasien yang parah itu bisa cepat diantisipasi dengan penghematan energi ini. Oke, baik Dok. Mercy dikabarkan sempat kehilangan kontak dengan 3 relawan. Lantas bagaimana Dok keadaan mereka saat ini, Dok? Kemarin kita sudah bisa berkomunikasi dengan kawan kita dan memang kita juga pada hari ini coba untuk melakukan Zoom dengan manajemen rumah sakit plus relawan karena ada hal-hal yang penting yang mereka akan sampaikan terutama tentang kondisi rumah sakit dan manajemen mencoba untuk melaporkan secara resmi kepada kita. Kita kemarin belum bisa kontak, mungkin hari ini kita akan coba melakukan Zoom dengan pihak manajemen rumah sakit dan mudah-mudahan informasi-informasi yang mereka sampaikan ini kita tampung, bisa kita coba cari jalan keluar solusi yang baik sehingga rumah sakit ini bisa benar-benar berfungsi dengan baik untuk menolong korban-korban akibat serangan Israel. Baik, Dok, kalau misalnya untuk kondisi secara umum relawan yang ada di sana semuanya, Dok, apakah memang dalam kondisi yang baik-baik saja? Kemudian bagaimana kebutuhan mereka, apa masih terpenuhi? Dan kontak dengan teman-teman di Indonesia apakah lancar? Karena katanya juga sempat aliran internet di sana sempat bermasalah juga. Ya, kita berdoa kayak Mas, karena kondisi-kondisi yang di daerah yang sangat parah ya Mas. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ini aman 100% ya seperti di negara yang normal ya. Tapi kita telah memberikan satu panduan kepada mereka agar mereka tidak mendekati daerah yang memang panas, kemudian tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu sehingga mereka harus stay di rumah sakit, kemudian tinggal di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit memberikan basement pada mereka untuk bisa tinggal di situ sehingga ini mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kemudian informasi kami dengar bahwa internet sudah bisa berfungsi dan teman-teman insya Allah akan bisa memberikan laporan-laporan yang terkini terhadap kita dan publik Indonesia bisa tahu persis kondisi situasi yang terjadi di sana. Kemudian sebelumnya memang kita sudah memberikan juga instruksi kepada mereka agar mereka stok makanan yang cukup selama perang ini karena kita ketahui bahwa dengan blokade ini masyarakat Gaza mengalami kesulitan makan, kesulitan yang lain sehingga teman-teman dengan menstok makanan ini bisa sedikit bisa membantu lah. Dan setelah kita komunikasi kemarin, mereka katakan bahwa mereka punya melakukan penghematan sehingga mudah-mudahan ini krisis ini bisa cepat selesai dan bisa kembali ke situasi normal. Baik. Oke, baik Dok, terakhir Dok, ada informasi bahwa saya di sana lahan makam sudah hampir habis atau terbatas dan bahkan ini ingin menggali makam-makam lama. Sebenarnya seperti apa kondisi di sana, Dok?
Ya memang kan Gaza ini kecil ya Mbak ya, nggak terlalu besar ya. Dengan jumlah korban yang setiap hari begitu banyak, kita bisa paham bahwa lahan-lahan pemakaman yang disetting untuk kondisi normal itu kan bisa tidak cepat penuh ya. Maka sebab itu ya pemerintah Palestina mencoba untuk mengadakan mensiasati ya seperti yang di Ma'la ya di Mekah ya, dengan jumlah korban banyak, sehingga mereka mencoba untuk membongkar dan mengisi dengan korban-korban dengan sisa-sisa baru. Karena kalau nggak seperti ini ya susah Pak, karena memang lahannya memang sangat terbatas di Gaza itu dengan luas daerah yang begitu kecil. Baik, terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy di Jakarta, atas informasinya, dan kita doakan semoga yang terbaik untuk warga Palestina dan juga relawan-relawan yang ada di sana. Betul. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Dokter. Waalaikumsalam. Kembali ke tanah air, pemirsa, didukung oleh salah satu pabrikan motor asal Jepang, Son of Love After Class kembali hadir dan kali ini menyapa mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Ya, penampilan Suara Kayu dan Dodit and the Band mampu memukau para penonton. iNews Media Group kembali menghadirkan pentas musik penuh cinta Son of Love. Masih dengan tajuk Son of Love After Class, acara ini menyapa para mahasiswa di kampus Anggrek Universitas Bina Nusantara Jakarta pada Kamis lalu. Kali ini Son of Love After Class didukung penuh oleh pabrikan motor asal Jepang, Yamaha. Penampilan duo folk pop asal Jakarta, Suara Kayu, mampu menghipnotis para penonton dengan lagu-lagu yang easy listening dan lirik yang menggelitik. Tidak ketinggalan ada pula komika Dodit Mulyanto yang tampil dengan grup musiknya Dodit and the Band. Dengan celetukannya yang khas, Dodit sukses mengocok perut penonton. Kehadiran booth Yamaha juga tidak kalah menarik perhatian dengan produk motor matic terbarunya Grand Vilano. Di belakang sini tuh udah rame banget ya. Habis itu ini benar-benar meriah, seru, apalagi ada mengundang penyanyi kan. Wah, acara ini jadi hebat banget lah, keren gitu. Ya, kalau kita melihat dari bodinya Vilano ini sangat anak muda banget ya, Gen Z untuk kayak kita-kita, dan tentunya mempunyai fitur-fitur, dan tentunya ini kan hybrid ya, dan ada beberapa fitur yang sudah kekinian banget. Kegiatan di booth Yamaha semakin seru karena para pengunjung berkesempatan mengikuti berbagai kuis berhadiah. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Salah satu restoran ramen ternama kembali membuka gerai barunya, kali ini di salah satu pusat perbelanjaan di Grogol, Jakarta Barat. Ya, restoran ini menyajikan makanan khas Jepang yang tak hanya nikmat tetapi juga halal dengan harga terjangkau. Satu lagi pilihan tempat makan ramen untuk Anda yang tinggal di Jakarta Barat. Ramennya membuka cabang yang ke-78 di Neo Soho Mall Grogol, Jakarta Barat. Disajikan dengan kaldu yang kental dan beragam topping, mulai dari ayam, daging hingga udang, mie tipis khas Jepang ini dijamin menggoyang lidah Anda. Namun bagi Anda yang sedang ingin makanan selain mie, ramennya menyediakan pilihan menu lain seperti nasi dan berbagai side dish. Menu itu ada kuah ramen, ada dry ramen, sama ada menu nasi juga. Untuk yang kuah ramen itu kita biasa favorit di Legendary Chicken Ramen. Kalau untuk yang di dry-nya atau yang di keringnya itu kita ada favoritnya itu hot chicken ramen gitu. Nah, untuk yang di donburinya kita tuh juga nggak cuma nasi dengan topping ayam, tapi kita juga ada rice bowl seperti beef juga, terus ada ebi juga. Jadi untuk topping-toppingnya sebenarnya nggak cuma di nasi sih. Untuk topping-topping itu ada di ramen, ada di kuah ramen, ada di dry ramen juga. Ini seru banget sih, kayak tempatnya juga menurut aku cozy banget, nyaman banget. Terus untuk menu-menu ramennya ini emang menu-menu favorit aku sih, udah lama banget. Tadi ramennya enak sih, spicy-nya juga dapat karena pesannya kayak yang hot, jadi spicy-nya enak, terus gurih sih. Tidak hanya nikmat dan halal, harga menu di ramennya juga masih ramah di kantong. Ada juga opening promo buy one get one di cabang Neo Soho dari tanggal 30 Oktober sampai 2 November.
Ramennya rencananya akan terus membuka cabang baru di kota-kota besar lain di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dari Jakarta, Elsa Casey, Tri Julianti, iNews melaporkan.